Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian syukur, sebab Tuhan baik dalam hidup. Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak dipuji. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu dari hati. Bapa, puji aku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu dari haleluya. Bapa, puji aku. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu dari haleluya.
Bapa puji Bapa puji Bapa puji Bapa kami mengasihi-Mu. Bapa kami cinta padamu. Kami memuji, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang sangat baik, amat baik. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 ajaib, haleluya, haleluya, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ajaib,
ajaib, ajaib. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Ke dalam tangan. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan. Kami sembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh kau baik. Kebaikan-kebaikanmu yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Tak pernah habis-habisnya. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Rahmat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji. Kami menyembah. Meninggikan namamu.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
ku berserah di dalam kemuliaan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kemuliaan-Mu. Ku percaya. Kami mau terus berserah di dalam tangan kuasa, sebab kami aman di dalam Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak aman dan tidak baik-baik saja, kami mau terus ada di dalam genggaman. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, disambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyo. Oke, shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Eri, teman-teman, kasih kesempatan untuk boleh sharing firman pagi ini. Pagi ini kita masuk ke Yohanes 11 dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Dan saya bacakan ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus mati, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, jikalau ia jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka kata Yesus, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di dalam kubur Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Di kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya terikat dengan atau tutup dengan kain pelu. Maka kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di perikop pertama, Lazarus mati itu yang saya dapat di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang pertama yang saya dapat, terkadang atau bahkan seringkali Tuhan menyatakan kemuliaannya itu lewat setiap proses yang kita alami. Ya seperti yang saya alami, saya bisa kenal Tuhan itu ya lewat proses sakit penyakit ini juga gitu loh. Lewat proses yang cukup eh, cukup dalam ya. Eh, di mana pada saat saya belum kenal Tuhan, saya sering tidak suka dengan orang Kristen, tetapi eh, pada saatnya lewat proses sakit penyakit itu saya bisa percaya kepada Tuhan. Yang saya alami itu apa? Saya bisa percaya atau setiap kita bisa percaya itu karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai sakit penyakit, eh, proses di dalam kehidupan keluarga, kebangkrutan, atau apapun juga lah proses yang dihadapi setiap manusia, di situ Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tuhan sudah tahu bahwa Lazarus itu diberitakan bahwa dia sakit, tetapi Tuhan sengaja di sini kita lihat menunda 2 hari lagi. Itu Tuhan mau memperlihatkan bahwa bukan sakit penyakit saja yang bisa dia sembuhkan, bahkan orang mati dapat dibangkitkan. Jadi di sini di ayat 4, 4 tadi kan Tuhan menyatakan kuasanya bahwa dia juga bisa membangkitkan, bukan menyembuhkan orang sakit saja, bahwa dia akan juga bisa membangkitkan. Hal kedua yang saya dapat, pada saat kita mengalami proses di dalam kehidupan kita harus memiliki iman yang benar. Seperti Pak Heri sering sampaikan, bukan iman yang besar saja yang harus kita miliki, tetapi iman yang benar gitu. Marta dan Maria di sini saya lihat mereka memiliki iman yang benar. Dia tahu bahwa Lazarus telah mati, tetapi meskipun dia tahu Lazarus telah mati, mereka tetap percaya bahwa Tuhan atau Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Makanya iman apa Marta dan Maria itu sama. Pada saat dia bertemu Yesus, dia menyatakan, Tuhan, seandainya kamu ada di sini, saudara saya tidak akan mati. Jadi ya, hal kedua itu yang saya dapat itu ya, mereka memiliki iman yang benar dan mereka terus mengandalkan Tuhan. Ya kan, dia mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi gitu. Terus yang ketiga, mereka sangat, Marta dan Maria itu sangat menghormati Tuhan. Makanya mereka menyatakan ya, percaya dan menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup apa menolong mereka gitu. Nah, akan saya lanjut lagi di perikop kedua yaitu persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan
sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi untuk menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jikalau satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat ke situ, ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak dari negeri banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka datang menangkap dia. Di perikop kedua ini yang dapat saya yang apa yang saya dapat itu mereka tahu bahwa orang Farisi tahu bahwa Yesus itu banyak membawa mukjizat. Mereka menjadi khawatir, jadi mereka menjadi khawatir, eh, iri dan berencana untuk membunuh Yesus. Hal yang saya dapat itu dalam hidup kita itu kita janganlah memelihara kebencian. Pada saat kita memelihara kebencian seperti orang Farisi, mereka timbul pikiran jahat. Jadi sebaiknya kita introspeksi diri ya. Introspeksi diri, memeriksa hati kita ketika kita dihadapkan pada kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, hal apa yang harus kita responi? Yaitu yang saya dapat di sini pada saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, ya kita harus merespon dengan iman dan taat tanpa keraguan ya, tanpa iri hati dan penolakan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi gitu. Di sini kita lihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak dapat digagalkan oleh manusia gitu loh. Apapun yang mereka rencanakan, eh, kejahatan yang mereka rencanakan tidak dapat digagalkan oleh persekongkolan sekelompok manusia gitu. Yang saya dapat di sini yang terakhir yaitu jadi pengikut Yesus itu memang ada harga yang harus kita bayar gitu loh. Kita lihat bahwa saat ini sampai hari ini juga banyak penganiayaan ya terhadap pengikut-pengikut Yesus. Terakhir lagi kita lihat itu masih ada satu gereja yang didemo gitu.
Jadi mengikuti Yesus memiliki harga yang mahal, bahwa kita bisa bahkan bisa mendatangkan penganiayaan seperti banyak orang Kristen alami gitu. Namun yang saya dapat itu harga yang mahal itu sebanding ya dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Yaitu apa yang saya alami itu yaitu kasih karunia Tuhan dan janji hidup kekal itulah yang tidak bisa dinilai dengan harga berapapun. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang kita alami pada saat kita percaya kepada Tuhan tidak ada nilainya. Nah, saya rasa itu yang saya dapat, Pak Eri. Mungkin bisa ditambahkan dan teman-teman bisa sharing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada hal yang bisa kita belajar baik dari perikop yang pertama maupun perikop yang kedua. Nah, hal yang ingin saya tambahkan, nah, hari ini ketika baca saya baru ngeh, oh iya ya, ternyata Marta itu anak kedua Maria nomor satu. Tapi ketika baca, oh ya, Marta ini kemungkinan besar orang dominan intim atau intim dominan. Makanya nggak heran kalau dia tipe orang yang suka kerja, penerobos, berani ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Nah, sementara Maria, kakaknya, itu kemungkinan orang stabil cermat atau cermat stabil yang memang lebih suka hal-hal yang dengerin, terus lebih melo. Makanya kalau kita baca tadi, ketika Marta pergi menemui Yesus, orang nggak terlalu pusing karena orang tahu Marta mau ngapain dan harus seperti apa. Tapi ketika Maria yang pergi, orang bingung. Ini mau kemana nih? Jangan-jangan ke kuburan nih karena saking sedihnya. Ya kan memang orang stabil cermat, cermat stabil itu lebih melo. Ya, itu satu hal saja tambahan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan juga bicara tentang kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini adalah ada sebuah prinsip yang tadi Pak Buyung juga sudah katakan, kita ini harus mempunyai iman yang benar, bukan saja iman yang besar. Nah, bicara tentang iman, itu tentu bicara tentang tindakan. Karena Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Nah, di bagian akhir daripada kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini kan ada sebuah prinsip yang terkadang orang Kristen, orang percaya itu melupakan prinsip ini. Mereka berpikir ketika berdoa kepada Tuhan mengharapkan mujizat, maka sepenuhnya itu Tuhan yang mengerjakannya. Padahal sekali lagi dari kisah ini kita tahu prinsipnya, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita menghadapi satu situasi sulit, menghadapi situasi di mana kita butuh pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, maka sesungguhnya masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan tangan kita, karena itu masih di area kemampuan kita sebagai manusia. Dan apa yang kita kerjakan itu adalah tindakan iman, bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja menolong kita. Jadi dari kisah ini kan kita tahu waktu sampai di kuburan, akhirnya Yesus berkata seperti ini, angkat batu itu. Karena memang kan kuburan-kuburan di Israel dari gua, seperti kuburan Yesus juga kan di gua, terus ditutupi dengan batu yang besar. Makanya ketika Yesus sampai di kuburan itu, maka perintah pertama yang Yesus sampaikan adalah angkatlah batu itu. Nah, orang yang punya iman yang benar, ya pasti akan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena mengangkat batu itu adalah area yang masih sanggup dilakukan oleh manusia. Tapi ya Marta itu tadi, karena kemungkinan besar dia orang dominan intim atau intim dominan, dia langsung ngomong, Tuhan, Lazarus itu sudah berbau karena sudah 4 hari mati. Dan itu masuk akal logika. Orang kalau sudah 4 hari meninggal memang sudah mulai berbau. Tetapi Yesus sekali lagi mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, jadi sekali lagi iman itu dibutuhkan tindakan. Ya tentu tindakan
di dalam area kemampuan manusiawi kita. Jadi bukan berarti beriman itu tinggal tunggu diam, nggak ngapa-ngapain. Ada bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Bahkan kalau dalam kisah ini ada dua hal yang Yesus berikan otoritas, kuasa untuk orang-orang itu lakukan. Yang pertama angkat batu. Nah, bicara hal yang di luar area kemampuan kita manusia, membangkitkan Lazarus, nah itu bagian Yesus. Tapi ketika Lazarus juga sudah keluar dari kubur, masih dalam keadaan terikat, Yesus perintahkan lagi orang-orang, buka tali-tali yang mengikat kain kapan dan membuka kain peluh itu. Nah, jadi sekali lagi dari kisah ini ada prinsip Bapak Ibu yang kita harus praktek dalam hidup ini, bahwa berbicara tentang beriman kepada Tuhan, percaya Tuhan menolong kita, itu bukan berarti kita diam berpangku tangan. Ada hal-hal yang ada di area kemampuan kita sebagai manusia, ya harus kerjakan. Jangan malas. Karena sekali lagi iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi ketika kita berdoa dalam keadaan mungkin kesulitan ekonomi, ya jangan berpangku tangan saja berdoa, puasa, tapi ya bekerja. Nah, nanti ada hal-hal yang di luar kemampuan kemanusiaan kita. Nah, itulah bagian area Tuhan. Makanya area Tuhan itu adalah area-area kemustahilan. Tapi bagian kita yang dapat kita mampu lakukan sebagai manusia, lakukanlah itu sebagai tindakan iman kita. Jadi sekali lagi, iman bukan mengajarkan kita berpangku tangan, Bapak Ibu. Iman mengajarkan kita berharap, berserah kepada Tuhan, dengan tetap melakukan bagian kita, apa yang dapat kita kerjakan. Itu prinsip yang harus kita lakukan. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Buyung. Dan kalau bicara tentang persepakatan untuk membunuh Yesus, ya makanya seperti yang Pak Buyung tadi katakan, jangan sampai hati kita juga terhamiri dengan rasa iri ketika melihat orang lain lebih berhasil. Karena sekali lagi seperti beberapa hari yang lalu juga saya katakan, dimulai dari nggak bisa jaga hati, iri, akhirnya kemudian marah, benci, dengki, dan itu celah yang semakin besar untuk iblis bekerja. Jadi mari jaga hati kita Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Buyung. Selanjutnya silakan kalau ada di antara Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari kisah-kisah dalam Yohanes pasal 11 ini. Kalau tidak, saya serahkan Joni Samuel. Siapa yang doa hari ini? Pak Daniel. Boleh Pak. Oke, silakan Ko Aheng berdoa, syafaat nanti ditutup oleh Ko Buyung. Oke. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau telah beri kami kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang berlimpah pada kami semua dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua bersyukur dan bangga Allah Engkau. Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami setelah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang hebat ya Tuhan. Kami mau punya iman yang benar ya Tuhan. Dan tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau bukan saja dapat menyembuhkan orang sakit ya Tuhan. Bahkan Engkau juga sanggup membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus ya Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi atau digagalkan oleh manusia, oleh apapun dan oleh siapapun ya Tuhan. Kami sungguh percaya pada Engkau. Karena mujizat-Mu selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan terus serahkan semua tentang kuasa-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini boleh rema bagi setiap kami. Dapat kami praktekkan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu Ko Buyung kepada Engkau ya Tuhan. Dan dia sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tetap urapi, Engkau tetap berkati pelayanannya. Semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan berkat
menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan bahkan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Dan istri anak-anaknya Engkau berkati juga. Dan juga Engkau berkati juga anak-anaknya ya Tuhan. Dalam tiap cita-citanya. Demikian setiap kami yang ada di Gerak Koramdia ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua. Setiap pergumulan, setiap persoalan yang Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami dapat mengatasinya semua ya Tuhan. Dan kami tetap bersuka cita menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami terus ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Apabila ada teman di Koram Dioni yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, kami doakan Engkau dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa sepakat kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan sepakat doakan ya Tuhan untuk Pak Ongko ya Tuhan. Pemulihan kekuatan kesehatan terus terjadi dan boleh menjadi berkat di masa tuanya. Dan Tuhan Yesus juga berkati semua anak cucu dan menantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami doakan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan Yesus juga terus pulihkan dan sempurnakan kekuatan dan kesembuhannya. Bahkan ya Tuhan, Engkau berkati misi pelayanannya dan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati buat cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga Engkau tahu rotak kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya ya Tuhan kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sementara akan merayakan Natal ya Tuhan Yesus. Engkau beri keamanan, kedamaian buat kami ya Tuhan. Supaya Natal kami rayakan ya Tuhan. Boleh menjangkau jiwa-jiwa datang menyembah memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Supaya semua ya Tuhan betul-betul ucap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut semua ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga doakan ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk ya Tuhan Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan beserta jemaatnya Tuhan Yesus. Untuk menjadi terang dan garam ya Tuhan. Buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya Indonesia dimenangkan ya Tuhan dalam kerajaan-Mu. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan naikkan doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan doa kami, Engkau telah genapi, Engkau telah dengar ya Tuhan Yesus. Dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, buat kesehatan yang Kau beri kepada kami, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Engkau menyertai sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga setiap orang yang berada di sekeliling kami, baik itu karyawan, teman-teman, siapapun juga ya Tuhan, Engkau juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kasih karunia, anugerah Tuhan tercurah dan terus menyertai kita, berkat kesehatan, berkat sukacita menyertai kita sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, jadi sedikit saya tambahkan lagi contoh lain bahwa iman itu bukan berpangku tangan. Ya kalau sakit
berobat itu adalah tindakan iman, karena itu area di mana kita bisa kerjakan. Jadi jangan anti untuk berobat, tapi kesembuhan tetap dari Tuhan. Terus kalau ada larangan-larangan, nggak boleh makan ini, pantangan-pantangan itu, ya jangan dilanggar. Karena iman dan hikmat selalu saya katakan berjalan seiring. Jadi bukan sekali lagi, beriman bukan berarti berpangku tangan. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan, dan bagian Tuhan, area kemustahilan, itu area Tuhan. Oke, itu contoh-contoh saja Bapak Ibu ya, supaya semakin nangkap prinsip itu. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi.